Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi yang cerah ini, Ibu harap semua dalam keadaan yang sehat dan semua dalam keadaan hati yang senang. Amin. Ibu baik, alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nih, Ibu mau tanya, minggu kemarin apakah ada tugas? Tidak ya? Kalau begitu hari ini Ibu akan buat tugas yang menarik dari sebelumnya dan semoga kalian mengikuti kelas Ibu dengan sukacita. Baik, sebelum itu Ibu minta anak-anak semua untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di kolong meja maupun sampah-sampah yang terlihat oleh mata kalian ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mengumpulkan dan juga membuang ke tempat sampah. Ibu persilahkan. Baiklah, Ibu rasa cukup ya untuk mengumpulkan sampah-sampah karena kondisi kelas Ibu lihat sekarang sudah bersih dan nyaman untuk kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut kepada materi, Ibu mau minta satu orang atau ketua kelasnya untuk memimpin berdoa untuk memulai pembelajaran. Ibu persilahkan kepada ketua kelas. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran kalian semua dan nanti Ibu akan bagikan link. Link itu digunakan untuk anak-anak semua menyatakan kehadirannya. Jadi selain Ibu catat di kertas Ibu, nanti kalian juga bisa mengisi lewat link yang sudah Ibu bagikan nanti ya. Baik. Ibu kasih waktu 5 menit untuk anak-anak mengisi link tersebut. Jika ada kendala boleh sampaikan ke Ibu. Baik, Ibu akan presensi kehadiran anak-anak semua. Yang pertama, Anggun hadir. Amala hadir. Bunga hadir. Bunga tidak hadir. Alasannya apa? Sakit. Apa sudah ada yang dititipkan surat atau disampaikan oleh? Suratnya ada di meja Ibu. Nanti Ibu cek ya. Terima kasih. Bintang hadir. Zahra hadir. Dan pesan Ibu untuk anak-anak semua untuk menjaga kesehatan karena sekarang ini kan musim hujan ya, kadang tiba-tiba panas. Jadi Ibu harap anak-anak semua itu bisa menjaga kesehatan supaya pembelajaran kita ke depannya itu lebih baik lagi dan juga lancar. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita yang seperti yang sudah Ibu sampaikan. Dan minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang teks negosiasi. Betul, Dimas. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks berita. Sebelumnya Ibu mau tahu nih, pengalaman kalian pernah membaca teks berita atau pernah melihat teks berita. Nah, siapa yang punya pengalaman tersebut? Ya silahkan, Roy. Membaca berita. Yang lainnya? Menonton berita. Jadi Ibu mau tanya nih, Roy membaca berita di mana? Di koran. Itu korannya beli sendiri atau baca sama bapak? Sama bapak. Tani yang menonton televisi. Jadi sering menonton berita di televisi ya. Baik, Ibu akan mengajak anak-anak untuk lebih mengenal apa itu teks berita. Baik, sebelum Ibu membahas tentang materi yang cukup serius kepada teks berita, Ibu mau tanya nih kepada Rani dan Roy tadi yang sudah menjawab tentang pengalamannya. Apa sih kejadian yang kalian ingat dari berita yang kalian tonton, berita yang kalian baca? Pertama, Ibu kasih kesempatan untuk Rani. Menonton berita tentang kebanjiran di Jakarta. Itu sering ya, berita seperti itu memang sering sekali kita lihat di televisi nasional karena
Jakarta itu merupakan ibu kota negara kita saat ini. Jadi berita tentang banjir di sana itu lebih terekspos karena memang peristiwanya cukup menyebabkan banyak kerugian dan juga entah itu kerugian material maupun kerugian secara non material gitu. Dan untuk Roy tadi membaca berita, Roy kan tadi sudah menyampaikan bahwa dia membaca berita di koran. Untuk saat ini anak-anak semuanya, koran itu menjadi barang yang langka ya, karena orang rata-rata sudah beralih dari koran yang fisik menjadi koran yang digital. Oke, nah Roy, bagaimana peristiwa atau apa peristiwa yang diceritakan di koran tersebut tentang kebakaran hutan? Baik, itu tahun berapa? Tahun 2022. Baiklah anak-anak semua, tadi kalian sudah mendengar pengalaman dari Roy, dari Rani tentang membaca berita dan juga menonton berita. Nah, ibu mau tahu nih, kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih apa itu berita? Dan kalian tuh bisa nggak membedakan mana berita yang benar, mana berita yang palsu seperti itu? Ya silahkan, Dimas. Berita itu adalah sesuatu yang disampaikan tentang peristiwa maupun kejadian yang terjadi. Baik, ada yang lain? Udah, ibu rasa cukup ya. Baik anak-anak, untuk mengetahui apa itu berita, ibu akan tampilkan PPT yang kalian bisa lihat nantinya. Dan ibu harap kalian menyimak materi yang akan ibu sampaikan dengan baik ya, karena nanti di akhir kita ada kuis. Ibu bakal kasih tahu kuis dari awal biar kalian semua gak kaget nantinya dan bilang, ibu kok tiba-tiba kuis gitu. Jadi ibu sampaikan di pertama-tama biar kalian semua bisa lebih fokus dan lebih memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Baik, kita langsung saja ya kepada materi kita yang pertama hari ini. Sebelumnya, ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu agar anak-anak semua mampu memahami konsep teks berita secara logis dan juga baik. Lalu nantinya anak-anak semua dapat menjelaskan konsep teks berita tersebut secara logis. Dan yang terakhir itu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak semua mampu mengidentifikasi struktur dalam teks berita. Baik, langsung kepada materi yang pertama. Apa nih? Apa itu teks berita? Baik, apa itu teks berita? Kenapa sih teks berita itu harus kita pelajari? Sebelum itu kita harus paham dulu apa itu teks berita. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual yang diinformasikan secara tulis maupun lisan. Baik, jadi anak-anak semua, apa itu teks berita? Keterangan tentang suatu peristiwa, Bu. Yang lainnya, informasi tentang peristiwa yang faktual, Bu. Baik, anak-anak semua di sini sudah fokus ya, sudah mulai fokus untuk mendengarkan materi. Setelah kita tahu apa itu teks berita, selanjutnya kita harus tahu nih struktur dan juga unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Nah, sebelum itu kita akan bahas ciri-ciri teks berita kita, nanti bisa membedakan mana itu teks berita, mana itu teks negosiasi, teks deskripsi maupun teks yang lainnya. Jadi ada pun ciri-ciri teks berita. Yang pertama apa? Aktual. Apa itu aktual? Yaitu informasi terkini dan juga baru saja terjadi. Misalkan kalau berita yang sudah 2 tahun lalu itu mungkin sudah disampaikan, jadi kita perlu menyampaikan informasi yang benar-benar aktual atau baru saja terjadi seperti itu. Misalkan kejadian tentang laka lintas atau misalkan tentang banjir yang baru saja terjadi atau pemadaman listrik seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua, ciri kedua adalah faktual. Nah, faktual itu apa berarti?
berdasarkan kenyataan atau fakta, Bu. Ya, betul sekali. Fakta itu berarti berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itulah anak-anak, menulis teks berita itu tidak hanya menulis informasi, tapi juga kita harus mencari kebenaran fakta, kebenaran data yang kita peroleh tersebut, entah itu berupa dokumentasi dan juga wawancara. Itu juga memperkuat kita dalam mengumpulkan berita yang faktual. Lalu ciri yang ketiga adalah objektif. Apa itu objektif? Ya betul, objektif itu tidak memihak atau kita tidak beropini di situ, tidak ada opini penulis. Kita hanya benar-benar menyampaikan berita secara faktual, sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu ciri-ciri yang keempat atau yang terakhir ini adalah jelas dan lengkap menurut unsur 5W plus 1H. Nah, jelas dan lengkap di sini berarti anak-anak, berita yang kita sampaikan itu harus jelas, di mana kejadiannya, kapan, lalu apa peristiwa tersebut, lalu dampaknya seperti apa, dan juga sumber datanya itu seperti apa gitu. Dan kita perlu memuat unsur 5W plus 1H itu untuk menunjang ciri-ciri yang pertama, aktual, faktual, objektif, dan juga jelas dan lengkap. Nah, setelah Ibu menyinggung unsur 5W plus 1H, kita perlu lagi membahas itu lebih dalam. Atau anak-anak sudah tahu apa itu 5W plus 1H? Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Belum tahu? Belum pernah dengar? Baik. Karena itu kita harus membahas itu lebih baik lagi ya. Selanjutnya itu unsur teks berita, yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa sih anak-anak? Jadi 5W plus 1H itu adalah yang pertama W-nya adalah what, yang kedua W-nya adalah when, yang ketiga W-nya adalah where, yang keempat W-nya adalah who, yang kelima W-nya adalah why. Lalu yang 1H-nya itu adalah how. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebutannya adalah adik simbah. Jadi adik simbah itu adalah apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, dan juga siapa. Seperti itu ya. Jadi what itu adalah apa yang terjadi. Misalkan apa yang terjadi hari itu, apa yang terjadi pada kejadian itu. Lalu ada where, yaitu di mana kejadiannya terjadi. Misalkan kejadiannya terjadi di daerah Pematang, seperti itu Bu. Apa yang terjadi? Misalkan pemadaman listrik yang cukup lama, seperti itu. Lalu when, kapan terjadinya? Misalkan pada hari Selasa tanggal 23 April Bu. Lalu who, siapa yang menjadi narasumber atau siapa yang menjadi topik yang dibahas pada berita tersebut. Lalu ada why, mengapa hal itu terjadi, mengapa pemadaman listrik itu terjadi. Misalkan karena konslet Bu, atau karena kabelnya putus Bu, atau memang ada lagi pemeliharaan. Nah, itu perlu kalian cari lagi datanya, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalkan pemadaman listrik itu terjadi karena korsleting listrik, dan tiba-tiba misalkan semua listrik mati, seperti itu. Nah, bagaimana kronologisnya itu berarti kalian harus menjabarkan dari pertama kali listrik itu mati sampai akhirnya diketahui ternyata pemadaman listrik itu terjadi karena korslet atau karena pemeliharaan dan sebagainya. Baik, selanjutnya Ibu bakal membahas tentang struktur teks. Teks itu tidak akan lepas dari struktur ya anak-anak. Jadi kita hari ini akan bahas tentang struktur teks berita. Jadi di teks berita itu ada
ada tiga struktur yang harus kita bahas dan kita pelajari sama-sama. Yang pertama ada orientasi. Apa orientasi? Baik, anak-anak semua ada yang tahu apa itu orientasi? Ya, silahkan Cindy. Orientasi adalah pengenalan, betul sekali. Jadi orientasi itu adalah pembuka atau pengantar dari kejadian atau peristiwa yang terjadi, misalkan atau gambaran awal seperti itu. Lalu ada pun peristiwa ya anak-anak. Peristiwa di sini berarti uraian rincian kejadian secara kronologis dan merupakan fakta utama, yaitu tadi kita menjabarkan 5/1H itu di dalam struktur peristiwa secara kronologis. Kenapa harus kronologis? Karena itu tadi balik ke ciri-ciri teks berita itu aktual dan faktual sesuai kejadian nyata, seperti itu ya. Lalu struktur yang ketiga adalah sumber berita. Nah, sumber berita ini penting untuk apa tadi? Untuk menunjang ciri-ciri yang aktual dan juga faktual dan objektif. Seperti itu. Sumber berita di sini adalah asal informasi atau kutipan narasumber atau dari referensi resmi. Jadi hal-hal ciri-ciri tadi itu untuk menunjang terbentuknya struktur teks berita yang lengkap dan jelas. Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan materi tentang teks berita, yang pertama adalah definisi, yang kedua ciri-ciri, unsur-unsur, dan juga struktur. Ibu mau kasih tahu nih ke kalian, ada contoh teks berita yang perlu kalian baca dan juga kalian amati lebih lengkap lagi. Karena contoh teks berita ini akan menjadi bahan kuis kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan beri waktu anak-anak semua untuk membaca selama 5 menit saja cukup. Baik, 5 menit saja kalau begitu. Kita mulai dari sekarang. Baik, setelah anak-anak membaca teks berita yang tadi Ibu sajikan, di sini ada kuis nih. Jadi kuis ini punya beberapa ketentuan. Yang pertama tadi kan kita sudah baca, yaitu bacalah teks berita yang disajikan dengan seksama. Lalu yang kedua amati dan juga tentukan struktur teks berita tersebut. Lalu ada tentukan 5W+1H pada teks berita tersebut. Dan juga 4 itu gabung kepada kuis Kahoot untuk menjawab pertanyaan di atas. Di situ sudah ada kuis yang Ibu sematkan, ada QR code dan juga ada linknya. Nanti anak-anak bisa langsung gabung, entah itu pakai link atau pakai QR code-nya. Ibu tunggu 2 menit anak-anak untuk segera bergabung ke kuis ya. Wah, meriah sekali ya kuis kita pada pagi hari ini. Ibu rasa anak-anak semua antusias sekali untuk mengikuti kuis yang Ibu buat di aplikasi Kahoot. Dan Ibu harap kalian tidak hanya antusias tapi juga mengerti dan juga memahami tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Dan untuk yang masih tertinggal tadi dalam kuis ataupun kurang paham bagaimana menggunakannya, itu tidak apa-apa karena kita masih permulaan untuk mengenal kuis menggunakan aplikasi tersebut ya. Untuk anak-anak yang tadi berhasil menjawab dengan tepat dan juga menjadi peringkat pertama, Ibu sangat mengapresiasi kalian semua. Dan Ibu harap kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Dan untuk peringkat pertama kita beri tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak semua, setelah tadi kita mengerjakan kuis kita pada pagi hari ini, Ibu selanjutnya akan meminta anak-anak untuk duduk secara berkelompok. Kita sesuaikan saja kelompoknya dengan minggu kemarin, yaitu 7 kelompok. Yang satu kelompok itu berisi 5 orang ya. Jadi Ibu nanti akan membagi tugas kepada setiap kelompok untuk menyimak suatu video, dan nanti kalian akan menentukan struktur dari teks beritanya seperti apa dan unsur-unsurnya. Yang pertama adalah yang penting, yaitu unsur 5+1H-nya itu seperti apa ya. Nanti Ibu beri waktu selama 30 menit untuk anak-anak mengerjakannya.
Dan ibu harap di dalam waktu 30 menit itu semuanya tugasnya selesai dan bisa dipresentasikan. Ibu harap hari ini ada 2 kelompok sampai 3 kelompok yang dapat menyampaikan hasil kerjanya ya. Baik, ibu persilahkan 30 menit dari sekarang. Nanti selesai tidak selesai tugas itu harus segera dikumpul. Baik, sepakat? Sepakat. Kesulitan? Baik, kelompok Dimas, apa kesulitannya? Sulit untuk menentukan mana itu orientasi, mana peristiwa dan lain. Jadi tadi kan kita sudah bahas ya, kalau misalkan orientasi itu pengenalan atau gambaran awal peristiwa tersebut, seperti itu. Seperti contoh tadi kan hujan turun begitu deras dari pagi hingga malam mengakibatkan sungai meluap. Nah, itu merupakan gambaran awal bagaimana peristiwa banjir itu terjadi. Seperti itu ya. Paham? Baiklah anak-anak, waktu sudah habis ya. Waktu sudah habis karena sudah 30 menit. Ibu rasa cukup. Setiap kelompok boleh mengumpulkan ke meja ibu. Ya, baiklah, ini ibu sudah memegang hasil kerja dari 7 kelompok. Di sini ibu akan mengacak nih, biar nanti kelompok 1 tidak merasa tidak adil seperti itu. Bagaimana kalau kita acak saja? Setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu kita akan mengacak untuk kelompok yang maju. Sistem acaknya mau seperti apa? Mau di spin? Boleh, nanti kita spin saja ya, biar nanti sistem yang menjawab siapa yang maju pada kesempatan pertama ini. Baiklah anak-anak semua, tadi kan sudah kelompok 3 nih yang maju. Ibu minta pada kalian untuk memberi tanggapan tentang hasil kerja kelompok 3. Kepada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya, boleh kepada ibu atau kelompok 3 dipersilakan. Baik, kepada Rani. Baiklah, itu tadi adalah tanggapan dari teman-teman semua ya. Teman-teman dari kelompok 3 juga sudah baik dalam menjawab pertanyaan, dan ibu rasa perkembangan kalian di presentasi hari ini itu cukup baik daripada minggu kemarin, dan ibu sangat mengapresiasi hal itu. Baiklah, yang tadi adalah penyampaian dari hasil kerja kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyajikan hasilnya dengan baik. Di sini ibu minta satu kelompok lagi ya, karena waktu kita hanya tinggal 15 menit lagi. Boleh untuk kelompok selanjutnya mau maju sendiri atau mau di-split lagi? Maju sendiri, baik. Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan pada kelompok 5. Baik, itulah tadi ya penyampaian dari hasil kerja kelompok 5. Kita beri tepuk tangan semuanya. Baik, kepada kelompok 5, terima kasih karena telah menyajikan hasil diskusinya dengan baik. Dan ibu rasa cukup untuk 2 kelompok pada hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan masih sempat, kita akan mempresentasikan hasil kerja lainnya di minggu depan, di awal pertemuan kita ya, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, ibu rasa pada pembacaan hari ini sangat antusias ya anak-anak sekalian. Ibu sepertinya mendapat semangat baru nih, entah apa ya yang membuat kalian itu terdorong untuk lebih antusias. Mungkin dari pembelajaran sebelumnya, pengalaman sebelumnya, kalian bisa membangun semangat lagi gitu ya, semangat baru lagi di pertemuan kita hari ini. Jadi ibu mengapresiasi kepada hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian, maupun hasil kuis tadi, dan juga mengapresiasi selama kalian dari awal sampai akhir pembelajaran itu sudah fokus dan juga sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ibu rasa itu adalah suatu pencapaian yang baik untuk kelas B, dan ibu harap kedepannya kalian bisa lebih konsisten dan juga tetap seperti ini ya, jangan berubah atau bisa mungkin berubah ke hal yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi ibu di sini akan memberikan evaluasi terhadap pembelajaran hari ini, yaitu evaluasinya lebih kepada saat diskusi ya anak-anak.
Ibu harap saat diskusi itu kalian benar-benar berdiskusi, jangan malah bercanda, jangan malah bercanda dengan kelompok lainnya atau mengganggu kelompok lainnya. Jadi ibu harap kedepannya saat diskusi kalian benar-benar fokus dan juga benar-benar turut andil dalam bekerja sama di kelompok tersebut. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa kerja sendiri, atau ada yang merasa dia tidak diajak, seperti itu ibu tidak mau ya. Jadi kedepannya diskusi harus lebih teratur dan juga lebih disiplin. Baiklah, sebelum kita tutup, ini masih ada waktu 5 menit. Ibu mau minta salah satu anak untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, kepada Hilkia boleh disampaikan simpulannya. Ya, ibu tadi selalu memperhatikan kalau Hilkia itu dari awal sampai akhir itu sangat fokus dan juga sangat mengikuti kelas dengan baik. Jadi ibu harap Hilkia dapat menjadi contoh untuk teman-temannya. Silahkan disimpulkan secara pemahaman pribadi saja. Baik, itulah teman-teman ya, anak semua. Jadi simpulan materi kita hari ini adalah yaitu teks yang menyampaikan informasi secara aktual dan faktual, yaitu teks yang menginformasikan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi, seperti itu ya anak semua. Jadi di dalam teks berita itu ada ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya ada 4. Lalu ada unsur-unsur, yaitu 5W+1H. Ada juga struktur, yaitu ada 3, orientasi, peristiwa, dan juga sumber berita. Itulah anak-anak, sebetulnya membaca berita itu atau menonton berita itu penting. Kenapa? Biar supaya nanti kita itu tidak ketinggalan informasi dan juga kita tahu perkembangan apa saja yang terjadi di negara kita, terutama berhubungan dengan lingkungan kita sendiri. Baik anak-anak semua, ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini, dan tugas di rumahnya adalah kalian harus membaca atau menonton berita dan kalian catat poin-poin pentingnya. Yang paling utama adalah 5W+1H-nya. Nanti ibu akan bagikan tugasnya melalui WhatsApp ya. Nanti kalian bisa baca kembali di rumah tugasnya seperti itu, dan minggu depan akan dikumpul dan akan ibu terangkan lagi gitu. Baiklah anak-anak semua, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Ibu harap semuanya dapat memahami materi dengan baik dan juga menjadi pemahaman baru untuk kalian semua. Jika misalkan masih ada yang ingin kalian tanyakan, masih bingung, boleh bertanya sama ibu di sini pas di kelas, saat di kelas maupun saat di luar kelas. Baik anak-anak semua, ibu rasa cukup hari ini. Ibu pamit karena ibu masih ada kelas lain. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak.